Kita beralih ke informasi berikutnya. Selain Lamongan dan juga Tuban, makam Wali Limo juga terdapat di Kabupaten Gresik dan juga wilayah Ampel Denta di Surabaya. Ada produser lapangan CNN Indonesia Angga Putra kembali mengajak Anda untuk berziarah ke tempat peristirahatan terakhir para penyebar Islam di Nusantara. Perjalanan saya bersama Kementerian Pariwisata berlanjut di Kabupaten Gresik, tepatnya di Desa Giri, untuk mengunjungi makam Sunan Giri. Ada 104 buah anak tangga yang harus saya pijak sebelum mencapai ke gedung utama atau makam utama dari Sunan Giri. Sejak direvitalisasi pemerintah Kota Gresik pada 2015, akses menuju cungkup makam Raden Paku semakin rapi. Lantai batu, pegangan berbahan stainless, serta penunjuk jalan semakin memudahkan para peziarah yang datang. Terdapat satu ciri khas yang selalu muncul pada 3 makam wali yang saya kunjungi, yaitu pintu masuk menuju makam utama yang kecil dan pendek. Itu memberikan pelajaran kepada kita, mendidik kepada kita, kalau kita akan masuk ke makam waliullah, masuk kepada makamnya para aulia, itu agak menunduk, menunjukkan kesopanan bagi penziarah kepada yang berpengaruh. Masih di Gresik, terdapat pula makam Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sunan Gresik merupakan wali pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Suasana di makam terasa berbeda karena tidak tertutup bangunan dan tanpa adanya 3 gerbang seperti pada bangunan makam Wali Limo lainnya. Para peziarah di bulan suci Ramadan ini pun ramai. Mereka datang untuk berzikir dan berdoa. Bisa mengingat bahwa kita semua ini dan juga rombongan akan sama mengalami kematian seperti beliau-beliau. Yang kedua, memperingati tentang perjuangan beliau, karena beliau adalah pelopor pertama atau penyampai pertama agama Islam ke Pulau Jawa. Kemudian kami beranjak meninggalkan Gresik untuk kembali ke Surabaya. Kami menuju wilayah Ampel Denta yang merupakan kawasan cagar budaya, tempat Sunan Ampel dimakamkan. Peziarah di makam Sunan Ampel lebih ramai dibandingkan makam Wali Limo lainnya. Saya pun merasakan rasa khusyuk yang berbeda saat ikut berdoa dan berzikir bersama puluhan jemaah lainnya. Tak hanya di kawasan makam, di dalam Masjid Ampel pun banyak orang yang melaksanakan ibadah sambil menunggu azan maghrib. Satu hal lagi yang membuat kawasan Ampel begitu ramai, kehadiran para pedagang yang menjajakan berbagai macam kebutuhan ibadah. Ini berapa, Bu? 10, saya beli ya. Terima kasih. Salah satu keunikan dari kawasan makam Sunan Ampel adalah banyaknya pedagang yang berjualan di sekitar makam. Ini membuktikan bahwa kawasan ini tidak hanya menjadi kawasan religi yang berpotensi untuk sebagai tempat ibadah, namun juga bisa meninggikan ekonomi masyarakat. Angga Putra, Ampel, Surabaya, Jawa Timur.